Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda? Menjumpai kembali Suara Parlemen petang edisi hari ini Kamis 27 Mei 2021 bersama dengan saya Suki Abdul. Seperti biasa, tim redaksi TVR Parlemen telah menyiapkan beragam informasi seputar aktivitas, dinamika, dan juga kegiatan nih dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami pastinya selalu mengingatkan kepada Anda untuk mematuhi protokol kesehatan dengan pastikan Anda selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir, dan juga pastikan Anda nih selalu menjaga jarak ataupun juga physical distancing, kurangi mobilitas dan juga jauhi kerumunan. Dan kita akan awali Suara Parlemen petang dengan tajuk utama ini terkait dengan tenaga kesehatan terinfeksi varian baru COVID-19. Tapi nanti di segmen akhir sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu apa saja menjadi headline media online yang terbit pada hari Kamis ini. Jangan kemana-mana. Headline media online kita awali dari cnnindonesia.com. 75 pegawai KPK tak lolos TWK kembali datangi Komnas HAM. Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dinonaktifkan buntut tes wawasan kebangsaan atau TWK kembali menyambangi kantor Komnas HAM pada hari Kamis ini. Mereka ingin melengkapi berkas laporan yang sebelumnya sudah diajukan. Laporan diajukan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK yang merupakan proses pegawai negeri sipil ataupun juga pegawai KPK ini menjadi ASN. Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan dan juga penyidikan Muhammad Hoirul Anam mengatakan para pegawai KPK ingin menyerahkan sejumlah dokumen untuk melengkapi berkas yang sebelumnya telah diajukan. Dokumen dan juga data yang akan disetor hari ini melengkapi laporan mereka yang diserahkan pada 24 Mei yang lalu. Tim kuasa hukum 75 pegawai KPK Asfinawati menyebutkan sedikitnya ada 5 dugaan pelanggaran HAM dalam TWK tersebut. Beberapa diantaranya mulai dari perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja dan hingga diskriminasi terhadap pegawai perempuan. Sejauh ini KPK menyatakan 51 pegawai masih bisa lanjut diberikan pembinaan agar bisa menjadi ASN. Sementara itu 24 sisanya bakal diberhentikan karena masuk kategori merah. Kita akan tunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan ataupun juga penyerahan dokumen-dokumen dan juga data-data dari para 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan ini kepada Komnas HAM. Kita beralih ke republika.co.id. Vaksinasi perlu dipercepat. Sebanyak 8 juta dosis bulk atau bahan baku vaksin COVID-19 Sinovac kembali tiba di tanah air pada Selasa kemarin. Total jumlah yang telah diterima Indonesia saat ini sudah mencapai 83,9 juta dosis vaksin. Sementara itu, Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan ketersediaan vaksin dalam negeri saat ini cukup aman setelah kedatangan vaksin gelombang ke-13 dari Sinovac. Untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok sebagaimana tujuan vaksinasi, dibutuhkan setidaknya 70% atau sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia dilakukan vaksinasi. Kesuksesan vaksinasi tetap bergantung pada kerjasama semua pihak untuk segera menyelesaikan pandemi COVID-19. Kita tunggu ataupun juga ini harapan pastinya seluruh masyarakat Indonesia bahwa sudah bosan dan juga sudah mulai merasakan kegelisahan ini terkait dengan bagaimana pandemi COVID-19 yang masih saja berlangsung. Kita harap sekali lagi nih dengan kedatangan bahan baku dari vaksin Sinovac nanti setidaknya bisa menambah presentasi herd immunity seluruh ataupun juga masyarakat Indonesia yang sudah dilakukan vaksinasi. Kita beralih ke halaman CNBC Indonesia. Ini Sri Mulyani naikkan pajak orang kaya, tetangga RI lebih sadis. Ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi menjadi 35%, khususnya bagi orang super tajir yang memiliki penghasilan 5 miliar ke atas per tahunnya. Menurutnya, kenaikan tidak terlalu besar, yakni hanya 5% dari tarif PPh OP saat ini yang sebesar 30%, yang merupakan layer tertinggi dalam penghitungan pajak penghasilan sekarang. Perubahan tarif ini akan tertuang dalam revisi Undang-Undang Ketataran Umum dan juga Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP yang sudah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2021. Peningkatan tarif PPh OP untuk orang kaya diberikan untuk menciptakan keadilan di masyarakat karena saat ini sedikit masyarakat yang masuk ke golongan tersebut. Kita tunggu nanti bagaimana rancangan undang-undang KUP ini akan memberlakukan tarif PPh untuk orang super tajir 35% ya pemirsa. Kita beralih ke halaman tempo.co. Jokowi tidak ada lagi toleransi bagi penyelewengan anggaran. Ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tak akan mentoleransi penyelewengan anggaran sedikit pun. Karena itu pengawasan internal menjadi sangat krusial di setiap lembaga.
Jokowi mengatakan seluruh kekuatan bangsa harus diperjuangkan untuk bekerja keras demi mempercepat pemulihan kesehatan dan juga pemulihan perekonomian. Peran utama pengawasan memiliki arti penting karena mereka menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan juga efisien. Ini sudah ada ataupun juga perintah dari Presiden Joko Widodo terkait tidak ada lagi nih penyelewengan anggaran. Kita harapkan sekali lagi ini bisa mempertegas dan juga memberikan efek jerah nih kepada para calon ataupun juga bagaimanapun pemangku kebijakan yang mungkin akan berniat ataupun juga sudah melakukan penyelewengan terkait dengan anggaran. Dan bisa kita masuk di headline media online yang terakhir, ini dari detiknews.com. Ini haluan negara, pertahanan nasional dan juga urgensi infrastruktur TIK. Kasus pencurian data pribadi berisi informasi lengkap tentang 279 juta warga negara Indonesia. Hendaknya semakin membangun kesadaran bersama tentang urgensi penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mumpuni. Indonesia sudah dalam era digital, MPR RI memastikan haluan negara sebagai arah dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan akan merekomendasikan percepatan pembangunan infrastruktur TIK sebagai prioritas guna mewujudkan dan juga mendukung ketahanan siber. Pembangunan infrastruktur TIK ditargetkan rampung pada 2032 mendatang. Kalau rentan waktu penyelesaiannya masih butuh waktu, orang awam sekalipun bisa membayangkan gambaran tentang kapasitas dan juga kapabilitas infrastruktur TIK nasional saat ini. Dan pencurian serta pembobolan data pribadi ini bukan cerita atau kasus baru. Pencurian dan jual beli data publik sudah lama berlangsung. Terkesan ada pembiaran sehingga pencurian data itu leluasa dilakukan. Dan juga ini sudah lama masyarakat mengeluhkan masalah ini, tetapi respon dari pihak berwenang ini sangat minim. Kita tunggu nanti 2032 terkait dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan juga komunikasi, dan nantinya ataupun juga ini terkait dengan bagaimana juga Mabes Polri akan melakukan tindak lanjut dan juga pemeriksaan dan juga penyelidikan terkait dengan data 279 penduduk Indonesia yang tersebar di internet. Dan bisa tadi sudah kami hadirkan 5 pilihan headline media online yang terbit pada hari Kamis ini. Pastinya nanti kami akan kembali dengan tajuk utama terkait tenaga kesehatan terinfeksi varian baru COVID-19. Setelah jeda berikut ini. Dalam rangka mendukung penyediaan pangan yang strategis di dalam negeri, Komisi 4 DPR RI mendukung pembentukan holding BUMN di bidang pangan segera direalisasikan. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno mengatakan, dengan adanya holding BUMN pangan bisa memperkuat efisiensi keuangan dan kelembagaan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selain itu akan terbangun koordinasi dan sinergi dalam mendorong sistem produksi dan mengendalikan impor. Harus segera direalisasikan. Sekarang ini kan saling tarik-menarik ya, antara Kementerian Pertanian, antara Kementerian Perdagangan dan juga kementerian yang lainnya. Dengan adanya Badan Pangan ini, Badan Pangan itulah yang akan bertanggung jawab mengkoordinasi bagaimana pengadaan pangan nasional. Ya, baik nanti dalam mendorong sistem produksi, ya, tentunya juga dalam rangka mengendalikan impor untuk memberikan pelayanan kepada rakyat agar rakyat hidup sejahtera. Nah, kalau orientasinya itu, ya keliru kalau orientasi memenuhi kebutuhan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Hasan Aminuddin menilai, rencana holding BUMN pangan merupakan terobosan yang luar biasa. Untuk itu penguatan sinergi antar BUMN di sektor pangan harus terus diperkuat agar proses integrasi bisnis bisa berjalan lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Untuk membenahi klaster ini nantinya ada PMN oleh negara. Holding BUMN pangan terdiri dari PT RNI, PT PPI, Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara, PT Garam, PT Pertani, PT BGR Logistik, PT Berdikari, dan PT Sangyang Sri. Mario dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Masih bersama dengan saya Suki Abdul, pemirsa. Ini kita masuk dalam segmen topik utama terkait tenaga kesehatan yang terinfeksi varian baru COVID-19. Ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo harus menempuh langkah-langkah strategis demi menghadapi peningkatan kasus COVID-19 hingga masuknya varian baru dari India, apalagi sudah menyebar hingga wilayah Cilacap, Jawa Tengah.
Kasus penyebaran COVID-19 di Cilacap diduga berasal dari anak buah kapal atau ABK MV Hilma Bulker yang mengangkut gula rafinasi asal India. Dari belasan ABK menginfeksi 47 tenaga kesehatan yang merawat belasan pelaut. Pemerintah telah mengirimkan sampel mukosa nakes ke Universitas Gadjah Mada. Ada 12 sampel yang telah diteliti di fasilitas kesehatan sesuai dengan persyaratan medis. Aparat penegak hukum diminta tidak ragu membubarkan kegiatan yang banyak mengundang massa. Selain itu, warganya harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini juga menyusul banyaknya kasus COVID-19 yang berasal dari klaster keluarga. Ada tren peningkatan kasus harian sampai minggu ke-20 akibat liburan mudik atau yang nekat mudik. Proporsi klaster terbesar itu keluarga 62,4%, lapas 18,7%, dan juga klaster agama 11,5%. Puncak balik lebaran terjadi di 18 Mei, tercatat ada 48.754. Kita harapkan sekali lagi nih akibat adanya ataupun juga perawatan dari 47 tenaga kesehatan yang merawat belasan pelaut yang baru saja mengangkut gula rafinasi asal India ini bisa segera ditemukan apa penyebab ataupun juga dari mana ini nantinya sudah dibawa sampelnya ke Universitas Gadjah Mada. Kita nantikan hasilnya seperti apa dan pastinya pemirsa nanti kami akan masih membahas terkait dengan tenaga kesehatan yang terkena virus COVID-19 varian baru setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong stimulus dan insentif terus digelontorkan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN karena hasil positifnya mulai terlihat. Di gedung DPR RI Jakarta, Herman Hairon mengatakan, sektor industri yang terpuruk akibat pandemi perlu terus diberikan stimulus dan insentif yang terarah. Meski begitu, efektivitas pemberian stimulus dan insentif terhadap sektor industri perlu terus dievaluasi, terutama dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini butuh untuk tetap survive di era pandemi karena marketnya turun, kemudian size-nya menurun, sehingga kemampuan produksi baik itu usaha kecil, menengah, dan besar terganggu oleh COVID-19. Nah, oleh karenanya stimulus ini yang kurang lebih 400 triliun ini didorong agar betul-betul efektif untuk pemulihan ekonomi nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendukung berbagai upaya pemerintah yang berkaitan program PEN ini, diantaranya menurunkan harga gas industri dan restrukturisasi di beberapa BUMN, karena BUMN menjadi salah satu fondasi perekonomian nasional. Ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karenanya, tetap kita mengawal dua sisi ini. Utamanya untuk bisa mendorong perekonomian kan berbasiskan kepada BUMN. BUMN-nya jangan mati gitu kan. Karena swasta sudah stuck, BUMN jangan mati. Beberapa insentif pemerintah untuk sektor industri diantaranya relaksasi pajak impor dan keringanan pajak penghasilan bagi badan usaha perorangan. Nur Fuad dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Kembali lagi dalam Suara Parlemen, pemirsa ini masih membahas terkait dengan bagaimana ada dugaan kasus COVID-19 baru yang menyerang tenaga kesehatan. Ini anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengakui memang sudah banyak varian baru yang ditemukan di sejumlah wilayah tanah air. Oleh karena itu semua pihak harus waspada. Rahmat menekankan perlunya gotong royong semua pihak, baik dari masyarakat hingga pemerintah pusat. Yang terpenting ini adalah penerapan protokol kesehatan dengan baik dan juga benar. Pusat Pencegahan dan juga Pengendalian AS atau CDC merekomendasikan penggunaan masker double karena dianggap mampu menurunkan resiko penularan COVID-19 hingga mencapai 90%. Penggunaan masker double atau rangkap dapat meningkatkan filtrasi atau penyaringan udara yang dihirup dan dihembuskan. Hal ini dipercaya efektif karena masker rangkap mengandalkan lapisan material yang harus dilalui oleh tetesan. Ada aturan yang juga harus diperhatikan saat memakai masker double, yaitu tidak boleh menggunakan dua masker medis secara bersamaan. Jikapun Anda dari OBSA ingin melakukan ataupun juga menggunakan masker secara double ataupun juga rangkap, gunakan masker medis dengan masker berbahan kain. Selain itu, saat memiliki masker kain, pilih salah satu yang memiliki setidaknya 2 ataupun juga 3 lapis kain. Jadi seperti ataupun juga biasanya ini orang-orang yang menggunakan masker double, pertama adalah masker medis, lalu ditutupi oleh masker kain di lapisan yang keduanya. Kita harapkan sekali lagi
apapun nantinya informasi-informasi terkait dengan bagaimana untuk mengurangi ataupun juga akhirnya bisa menghambat virus COVID-19 menyebar ini pasti bisa kita lakukan bersama-sama pemirsa, bersama dengan seluruh lapisan masyarakat dan tentunya juga dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun juga Kementerian Kesehatan dalam hal ini dan juga lembaga lainnya. Dan bisa ini adalah akhir dari perjumpaan kami di Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Suki Abdul, seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.